sama Arsenal, nyangka nggak? Sama udah feeling, Pak. Udah feeling. Melihat dari cara permainannya Arsenal, kan dia mirip sama City lah. Maksudnya Udah kebaca. agak kebuka mainnya, jadi counternya bisa masuk. Nah saya punya malah kalau MU lawan tim-tim kecil malah yang low block. Ini gimana besok tuh? Iya. Miripnya sama Fulham kalau nggak salah. Nah itu strateginya Carrick gimana gitu kan, penasaran juga ya. Kalau kemarin kan lawan City, kebetulan juga kebantu City tuh backnya banyak yang cedera tuh. Jadi bisa eksploitasi lah. Nanti ya Arsenal juga permainannya kan kayak gitu, mirip kayak City lah. Nah besok kalau low block kayak apa? Berarti kemarin prediksinya memang menang ya? Menang cuma ya PD dulu ya. pede dulu. Kalau saya soalnya prediksinya seri, kalaupun menang tipis lah. Itu pun Ya, dengan susah payah, nggak kayak lawan City gitu. Iya pasti. Tapi ternyata oh ya menang. Emang waktu Rifki ngerti bakal ada MU lawan Arsenal? Iya, sebenarnya nggak tahu bahwa ada big match ya. Emang itu big ya? Cuman apa namanya, lihat live score lah. Biasanya kalau malam Minggu apa malam Senin kan ada jadwal. Lihat kok ada MU sama Arsenal. Terus nonton tinggal dikit itu. Sempet nonton berarti? Sempet nonton. Posisi udah berapa skornya waktu kemarin penonton? 2-2. Berarti golnya Nonton ya. Terus sempat kaget nggak lihat mainnya MU kayak gitu? Nah, secara permainan nggak terlalu memperhatikan sih. Wong cuman lihat sekilas tok. Belum tahu malah permainannya gimana. Akhirnya soalnya nontonnya. Iya. Dan Rifki itu kemarin ngobrol sama Rifki, kalau disuruh, dia kan Barca ya, tapi Rifki kalau disuruh milih tim IPL gitu, dia gak cenderung Arsenal nih ternyata. Lebih ke Arsenal sih. Nah, makanya MU itu berarti wah dia Alasannya apa Mas? Kenapa Mas? kenapa Arsenal tuh? Ya, kenapa? Iya, lebih ke cara permainannya kayaknya lebih cantikan Arsenal sih ya. Maksudnya lebih konsisten main cantiknya dari beberapa musim kan. Yang kayak MU, apalagi MU yang sekarang ya. Setelah ditinggal Ferguson ya mungkin kayak jauh banget gitu loh. Emang Arsenal dari dulu main cantik sih, tak aku itu dari zaman Wenger terus sampai si Arteta sekarang, apa ya, main itu enak dilihat gitu loh. Bahkan Arteta juga itu mau ada rumor kan, mungkin kalau dia berhasil mungkin dia bakal pindah ke Barca juga. Berhasil. Kalau berhasil musim ini, kalau berhasil musim ini Ke Barca. ada rumor sih kayak gitu. Ya, berarti itu kan Hansi Flick. Pacifiknya MU. Nggak kebalik ya, itu bukan tukeran. Berarti emang Arsenal itu kemarin kan belum pernah kalah apa ya? 12 pertandingan 12 pertandingan belum pernah kalah tuh di semua kompetisi. di semua kompetisi, dan sekarang di Champions League juga dia nomor 1 tuh. Iya, benar ya? Iya. Peringkat 1. Dan ternyata MU datang dengan nggak tahu apakah Arteta belum kenal Carrick ya, Atau Carrick yang udah mempelajari Arteta. Tapi emang kalau kalian ngerti Carrick waktu zaman main tuh, kelihatan banget Carrick tipikal pemain yang apa ya, pintar gitu loh, kayak ngerti situasi gitu kan, bisa jaga tempo, bisa jaga emosi gitu, kayak nggak ngasal kalau main gitu loh. Makanya pas di pelatih kan sempat ngelatih itu ya dulu interim ya. Ya, sebentar. Kayak 3 pertandingan tuh dulu, lawan Chelsea, lawan Arsenal juga, sama Villarreal kalau nggak salah tuh. Itu mainnya udah kelihatan tuh waktu itu. Tapi terus kan diganti sama pelatih tetapnya, siapa ya waktu itu, si Rangnick apa ke Ten Hag lupa gitu loh. Nah itu udah kelihatan 3 pertandingan tuh udah kelihatan cara main Carrick tuh kayak gitu. Nah makanya waktu nanganin ini kayaknya Carrick sendiri sebelum ditunjuk pun kayaknya udah mempelajari MU lah gitu loh. Oh kayak udah tahu aku harus gini-gini, kayaknya sih kayak gitu. Tapi pemainnya kan jauh itu ya. Pemainnya waktu zaman itu yang pelatih interim kan? Ya, sama sekarang kan beda jauh kan ya. Sih, Dulu kan masih ada Rashford. Iya, Rashford, Lingard juga masih Ahmad. ada. Berarti masih ada cuma Bruno ya, Pak, yang masih sama. Iya, Bruno tapi. Bahkan kayaknya Ahmad belum ada, masih ada Sancho, Greenwood Greenwood masih. Ahmad iya. mungkin dipinjemin mungkin. Masih dipinjemin tuh.
Iya betul. Beda. Nah itu makanya pas ngeliat, jadi kayak tuh ngelihat cara mainnya, ngelihat lawan juga gitu. Kalau mas lawan Chelsea kayak gini, lawan Arsenal kayak gini, jadi adaptif kalau menurut saya sih. Nah terus dengan 2 pertandingan kayak gini, kan itu sementara Carrick di kontrak sampai akhir musim toh kan. Oh, itu nggak ada kontrak panjang? Belum, baru sementara baru akhir musim doang. Layakkah dipertahankan? Baru 2 match loh, baru 2 match. Belum bisa, Penasaran harus ketemu ini dulu ya. belum bisa komentar banyak. Iya sih, ketemu lawan tim yang itu kayak tadi yang Fulham lah, mediocre justru malah yang susah tuh biasanya. Sebenarnya dulu waktu zaman Ferguson ya, tuh dia juga, mereka juga sebenarnya nggak yang superior banget sih, nggak ya, kadang ada kalah yang konyol juga ada sih. Tapi kebantu sama pemain mental juga dapat. Ferguson pun juga tipikalnya tangan besi lah ibaratnya. Makanya pemainnya terbantu biar jadi pakai lagi ibaratnya gitu kan. Nggak yang untouchable gitu. Bahkan kalau dibandingin sama Barsanya era Pep yang lagi prime gitu, nyatanya kalah kan 2 kali final tuh. 2 kali kalah. Ya, itu makanya ada plus minus ya. Artinya meskipun di era Ferguson pun juga pernah nonton dulu, bahkan di musim yang triple-nya tahun ini tahun 99 dulu ya. Itu kan itu kan itu prime-nya lah, ibaratnya salah satu prime-nya. Meskipun nanti ada prime-nya lagi ketika tahun 2008 ketika Ronaldo ini ya, Cristiano ya. Tapi waktu 99 tuh bahkan di Liga Champions-nya itu di posisi penyisian grup kan sama Munchen sama Barcelona juga, MU sama Brøndby, itu menangnya cuma lawan Brøndby doang tuh. Sama Munchen sama Barca itu kanan-kanan seri-seri terus gitu. Artinya nggak yang superior banget gitu, yang triple gitu. Terus pas di IPL-nya bahkan MU sempat peringkat 4, peringkat 5 gitu di awal pertengahan gitu. Barulah di setengah musim terakhir dia baru ngebut tuh. Dan penentuan IPL-nya yang tahun itu juga ditentukan sampai ini pertandingan terakhir. Jadi kalau Arsenal menang MU seri misalnya gitu ya, MU gak juara waktu itu. Ternyata Arsenal menang, MU juga akhirnya menang. Lawan siapa tuh terakhir? Tottenham Hotspur 2-1. Jadi Arsenal waktu itu 1-0 tuh, udah menang 1-0. Tottenhamnya MU kegulan duluan gitu. Akhirnya terus kan udah live di TV gitu, pakai ini Arsenal yang juara ya, ternyata bisa comeback 2-1. Nah itu apa ya, namanya tadi saya bilang mentalnya itu di situ. Ya berarti kayak kasus yang Manchester City mau juara itu ya? Iya gitu. Iya kan ya? seru rame tuh. Nah kamu yang menang ini gitu. Itu nyesek sih. Aguero terakhir tuh, aduh. Iya. MU udah 1-0 kan. Gitu, ini dibalik tuh. Keputar roda itu keputar. Lawan IPR apa City? Iya benar. Mungkin yang banyak orang ngomong era Ferguson nih bagus banget, mungkin hasil akhirnya ya juaranya. Iya. Walaupun satu musim banyak kalahnya juga, tapi ujung-ujungnya tetap juara. Iya sih. Ya itu. Jadi apa ya? Bukan berarti terus yang contoh kayak Liga Jerman tuh, Munchen kan hampir terakhir kemarin kalah sih karena itu 2-1 tuh. Oh iya kalah kemarin. Tapi kan kebanyakan menang terus gitu loh. Iya. Juara adalah MU juga, MU Ferguson juga kayak gitu. MU tetap ada kalahnya juga. Cuma kebanyakan terus mereka hasil Ferguson juga banyak. Kalau misalnya Pak Rifki tahu beberapa pemain MU yang zaman dulu nggak? Ya, mungkin yang sebagian tahu yang jadi pelatih gitu. Iya, mungkin misalnya atau legend pemain legend lah. Misalnya sekarang jadi pelatih MU, terus disuruh bikin starting line up 11 pemain, boleh dari masa mana aja, formasi bebas. Nah, kalian bakal pilih siapa tuh? Kita udah jelas lah ya. Kita dulu, dulu guys. 11 pemain, formasinya apa? Langsung? Iya. Formasi berapa? Formasi, ya tetap andalanya Ferguson ya. Kalau MU kan ya, 4-4-2. 4-4-2. Kipernya dulu, kipernya Van der Sar sih. Van der Sar, terus bek kanan. Bek kanan saya ngirit ke Rafael Brazil ya, kembar tuh. Oke. Terus sentralnya tetap Vidic sama Ferdinand. Oh iya itu. Kayak udah nggak tergantikan iya sih.
Walaupun aku nggak nonton ya. Iya. Tapi kan kalau di PES bagus ya. Back kiri? Jadi Evra. Evra. Oh, oke, back keeper udah. Gelandang dari sayap kanan dulu. Sayap kanan Beckham lah ya. Beckham. Beckham. Gelandang tengah dua. Gelandang tengah 2 Carrick sama Scholes. Oke, sama Scholes. Sayap kiri Sayap kiri tetap Ronaldo ya. Ronaldo CR ya. Striker Striker 2. Striker 2 Rooney udah pasti. Sama kalau aku suka Van Persie. Van Persie itu apa? Finishernya. Oke. Yuk. Formasi dulu. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Kalau saya ini pemain-pemain yang saya tonton aja ya, yang saya tahu aja mungkin. Kiper De Gea. Tapi mas, coba saya coba kipernya tadi. Van der Sar. Kenapa dia? Kenapa De Gea? Tapi yang tahu aja ya. Iya, saya. Karena lebih sering nonton De Gea juga. Kan karena Van der Sar pun backnya waktu itu masih solid banget. Ya, Iya, tapi tertolong. Iya. Mungkin kalau De Gea backnya masih yang dulu-dulu kayaknya kelihatan lebih bagus lagi mungkin. Iya. Iya. Jadi dapat Premier League juga kan? Iya, dapat. itu. Satu kali apa ya? Ferguson. Satu kali Iya. itu kan baru. Back pasti Ferdinand Vidic. Iya, sama. Bek kanannya. Back kanan. Full bek kanan. Valencia. Selain Neville siapa ya, Pak? Ya Valencia. Valencia. Saya Rafael Valencia. udah. Saya Valencia sih. Valencia. Itu ya. Power shoot-nya gila ya. Itu Cepet juga. awal bukan awal sih. Aslinya sayap kanan dia sebenarnya. Iya. Iya. Tapi terus ditarik ke belakang. Tapi tetap bagus ya. Valencia ya. Valencia ada. Sayap bek kiri. Evra. Bek kiri. Tetap Evra. Dua pivotnya Scholes, satu buat CMF. DM-nya ada. DM-nya Ada Derek, Roy Keane, Casemiro. Ranking kan ini nggak nonton. atau juga Roy Keane saya sebenarnya dari permainannya saya kurang suka ya. Kasar cuma dari tekniknya menurutnya Kurang ya. enggak terlalu Haryono versi masih bagus gitu. luar negeri. Terus itu ya. Carrick paling mungkin ya. Carrick Carrick sama ya. tadi Scholes ya. Scholes. Gelandang serang AMF Bruno. Oh, Bruno Fernandes. Mau gimana pun tetap ngendong banget sih. Pak. Iya. Di masa MU lagi jelek-jelek ini Iya. dia tetap nonjol gitu ya. Kiri dulu. Ronaldo. CR7. Kanannya Rooney, Pak. Rooney kanan. Rooney kanan. Oke, nggak apa-apa sih sendiri Iya kan. iya. Belum pernah sih ngeliat Rooney di kanan. Iya. Ya, sekali pernah sih dulu itu ya Pak. Rooney di mana aja bisa ya? Bisa sih dia. Jadi CM juga bisa ya. Iya dia anu apa? Gelandang bisa. Striker ya. Mr. Roy. Oh iya, Dennis Roy ya. Aduh, berat ya, Pak. Itu susah apa? Striker bagus. Iya, oh. Ada Berbatov juga nih soalnya. Berbatov, ada Tevez, Berbatov, bro. ada Sarito. Cuman kalau Berbatov kan cuma beberapa musim ya. Iya, cuma rankingnya tinggi banget. Saya suka banget lihat dia main. Iya. Berbatov. Itu fluid banget sama permainan gitu. Iya. Berbatov tuh. Tuh, striker ya. Sisa kan Cantona bahkan dulu tuh striker segitu. Van Persie paling ya, Pak. Sama Van Persie. Iya, Van Persie. Van Persie. Van Persie. Kalau saya formasi klasiknya ya itu sih 4-4, tapi strikernya mundur sedikit satu, jadi kayak 4-4-1-1 gitu. Oh iya. Yang lebih fluid ya, Iya, strikernya. mana-mana. Striker. Kipernya Striker. Schmeichel. Us. Karena dia tuh Iya. apa ya, leadershipnya ada gitu kan. Iya. Terus bek kanannya itu susah sih antara Gary Neville atau Valencia ya. Kayaknya tapi Gary Neville sih kayaknya. Dia soalnya punya kemampuan throw in-nya lumayan bagus. Kayak Arhan lah mirip. Dulu dipakai banget ya. Iya. Tapi ya kalau bisa di kiri ya enggak sih. Di kiri ya enggak juga. Terus center back-nya itu Vidic sama Japstam. Stepstone-nya. Nah, Japstam. Meskipun sebenarnya itu dua orang itu tipikal mirip karena Japstam juga yang tipikal Keras juga kayak Vidic gitu loh. Terus back kirinya antara Evra atau Irwin sih. Atau Dari bahkan Irwin. Luxo juga mirip. Luxo. Mendingnya sebenarnya Luxo, tapi cedera sih dia ya. Dan Luxo mungkin karena nggak masuk masa prime-nya MU ya. Sebenarnya kalau sebenarnya Luxo mungkin bagus sih. Mainnya bagus Susah tuh. sebenarnya. Saya suka Luxo tuh overlapnya terus bodinya juga dia gimana nggak Iya. tapi atos gitu loh. Crossing-nya bagus juga dia. Pak. Saya bagus juga. Crossing bagus. Susah tuh. Kayak antara Irwin, Evra atau siapa tadi Song gitu. Pilih salah satu.
Malaysia nggak sih Pak? Malah siang. Legenda itu. Kemana dia sekarang? Super legend ya. Oh iya, itu nggak tahu dia. Kayaknya saya beli Irvin deh, karena dia aku coba penalti dulu. Jadi meskipun back kiri tapi kakinya kanan dia, kanan kiri. Oh gitu. Terus tengahnya double-nya Scholes sama Carrick. Meskipun Roy Keane Depa punya leadership, tapi Carrick tuh apa ya, penting banget lah. Di Iya, tekniknya ya, ngatur bener. banget Tekniknya ya, ya Pak. Iya, tekniknya terus dia nggak punya speed, tapi kalau dia nggak main kayak bolong gitu rasanya. Beda lah. Kalau Scholes lah kayak Berarti dua tengahnya yang berteknik semua ya Pak, nggak ada yang oh ya kayaknya udah keras dua-duanya tuh ya Pak. makanya kan udah stam kan sama itu. Iya iya. Beras semua tuh. Terus sayap kanannya saya bimbang tuh antara David Beckham atau Ronaldo. Karena Ronaldo CR7 di awal dulu, sayap kanan dulu. Saya kanan ya. Mungkin lebih ke Beckham sih. Ke Beckham saya karena crossingnya nggak ada yang nanding sih. Kalau kiri saya Ryan Giggs, jelas pemain favorit ya kan. Striker sudah pasti. Nah, kan strikernya Rooney sih. Oh, Rooney ya. Rooney itu apa namanya? Dia itu tadi bisa nomor 10 lah, dia bisa kemana-mana. Nah, striker ujung tombaknya saya apa ya? Van Nistelrooy kayaknya. Gak ada nama Ronaldo luar biasa. Oh iya ada oh iya juga ya. Gak ada nama Ronaldo. Karena saya ngalami seorang MU itu belum ada Ronaldo kan, dalam mainnya enak banget dilihat gitu. Dan ketika ada Ronaldo, saya kadang egoisnya tuh Kayak saya kurang suka gitu. terlalu sentris ya Pak. Iya benar. Iya. Terlalu sentris. Jadi kalau dia nggak dapet bola, nggak dapet momen, dia kayak marah kadang gitu kan. Nah itu yang saya bukan marah sih, dia kesel gitu. Meskipun dia kadang kesel ke dia sendiri, tapi menurut saya buat tim kurang gitu. Ya bukan berarti saya nggak suka Ronaldo, senang juga sih gitu. Tapi kalau disuruh dibikin satu tim itu, ya karena susah sih sebenarnya. Kalau saya suruh memilih cadangannya juga masih masuk Ronaldo. Iya. Siap. Nah itu. Tapi ngomongin Ronaldo ya Pak, menurut Om Bar benar nggak? Yang ngerusak MU waktu zamannya Ole itu Ronaldo. Waduh susah tuh pertanyaannya. Karena Ronaldo masuk langsung Kacau ya ya? itu Ronaldo sentris, semuanya ke Ronaldo. Nggak dapat bola marah. Ruang gantinya yang dari anak-anak muda pada asik-asik nih ada satu senior kayak agak segen dikit mungkin nih ruang ganti. Iya sih, soalnya kemarin tuh Ole sebenarnya udah sempat nemu cara mainnya udah benar. Ole Iya. tuh sebelum Ronaldo masuk. Begitu Ronaldo masuk, Ole mikir lagi gitu loh, gimana caranya Iya, manfaatin Ronaldo. lagi, tapi gak susah karena Pas ya itu. Cavani itu ya jadi. Iya, Nah, itu Cavani udah enak banget tuh. Oh, ada Cavani striker ya. Itu aku suka banget Cavani itu. Gila dia. Makanya kalau ini striker yang susah karena bagus sih. Nah makanya menurut saya Ronaldo masuk ya, momentumnya aja nggak pas sih kalau menurut saya. Karena momentumnya tuh Ole udah lagi mulai nemu ininya, pakemnya. Karena waktu itu rumornya kalau nggak ke MU ke City Ronaldo. Nah itu, Serale nggak mau. Serale nggak mau. Jangan sampai ke City, ya udah beli. Nah makanya momentumnya begitu, susah. Nah sekarang prediksi deh. Prediksinya akankah Carrick main bagus ketika lawan low block apa enggak? Kalau lawan Mana ya? Kalau tadi kata Pak Gembar yang dia tetap melihat lawan ya, adaptif melihat lawan. Iya. Kayaknya tetap bisa deh ada kalau cara ya? tetap nemu cara mungkin. Dia bongkar pasang pemain lagi nanti. Iya benar. Ya mungkin line up kayak line up yang udah winning team kayaknya belum nemu sih. Iya. Walaupun kemarin dominan 2 kali kayaknya. Padahal itu 2 kali main itu kemarin Beda-beda. enggak persis sama. Kalian apa sama? Iya nanti sama. Mungkin kayaknya kalau lawan low block Dorgo nggak main deh Pak. Nah itu kemungkinan Sesko mungkin yang main atau Iya, Cunha pasti main. dulu gitu. Iya. Dorgo cedera sih kemarin kayaknya. Sering. Berarti bisa ya. Ya Felisa juga bisa sih. Tadi belum bisa saya review apa? Tadi gimana? Line apa gimana bro? Line apa? MU gimana? Cari ngelawan yang ngobrol besok. Oh, yang Lobok. Ya gimana ya? Kalau MU ngelawan low block kan kemarin yang udah ya walaupun nggak sama ini ya. Kayak konyol gitu. Kalah konyol sih sebenarnya. ya mungkin dengan apa namanya? Strateginya Carrick besok ya ini harusnya bisa ya melawan 2 tim kemarin kan bisa menang, mungkin punya cara lain. Soalnya Carrick 5 pertandingan nggak pernah kalah. Nggak kalah, bener. Gitu. Kayak interim dulu sebelumnya juga nggak ada sama kalah.